Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina wansurna wal muslimin al madlumina fi Palestina wa fi kulli makan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha mulia, Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat dan Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, rakyat kita, dan bangsa kita. Allah jaga bangsa ini dari segala kerusakan dan kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tolong kita dan saudara-saudara kita khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Alhamdulillah, kita kembali bersua pada kesempatan kali ini, dan sebagaimana biasa kita buka sesi tanya jawab, dan semoga Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas kesempatan bertanya ini. Semoga Allah rahmati Imam Nawawi, para ulama, Ustaz, tim muhajir, dan seluruh kaum muslimin, amin wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Akhir-akhir ini makin terasa pentingnya menumbuhkan rasa empati pada anak-anak kami. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan empati pada anak kami? Karena anak kami masih di bawah 5 tahun. Kami khawatir juga saat bernarasi kepada anak soal perlunya memikirkan perasaan orang lain. Dan lawan bicara mereka membuat mereka terlalu peduli terhadap pendapat orang dan kurang berpendirian. Mana arahan dan nasihat Ustaz? Semoga Allah berikan ilmu nafi kepada semua mendengar. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum.
Yang pertama, kembali kepada konsep pendidikan anak, dan konsep pendidikan anak adalah sebagaimana dalam hadis al-imanu qabla al-Quran, iman sebelum Al-Quranul Karim. Jadi yang harus dibangun adalah keimanan real. Sebelum bicara teori yang detail, sebagaimana yang kita dapatkan dari konsep di atas dalam hadis Jundub, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Quran, dalam hadis Jundub, kita belajar iman sebelum kita belajar Al-Quran. Maka yang harus dibangun adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencari ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu masuklah ke poin di atas bahwa untuk bisa berhasil menjadi orang beriman, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ketika kita ingin makan ketika kita lapar, maka anak juga begitu, orang lain juga begitu. Nah, mereka ingin makan pada saat mereka lapar. Pada saat kita ingin minum, pada saat kita haus, orang lain juga demikian. Mereka ingin minum ketika haus. Dan jika kita menginginkan hal itu untuk diri kita, kita juga harus menginginkan itu untuk orang lain. Jika kita ingin menjadi orang yang beriman. Lalu sampaikan orang beriman adalah satu tubuh. Kamathalil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil sahri wal humma. Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang dan cinta kasihnya seperti satu tubuh. Jika salah satu merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain akan turut merasakan sakitnya dengan demam dan tidak bisa tidur. Maka membangun rasa empati bukan sebatas hablum minan nas, tapi harus dibangun di atas iman. Artinya hablum minan nas, konsep kita adalah hablum minan nas yang dibangun di atas hablum minallah. Bukan menjadikan manusia segala-galanya dan ucapan manusia segala-galanya dan pandangan manusia segala-galanya, tidak. Ini dalam rangka beriman. Dan sampaikan Allah mencintai orang yang memberi. Yadul ulya khairun minal yadi sufla. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Itu harus ditekankan. Yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Jadi jadilah pemberi. Dan jangan terlalu euforia ketika kita nerima. Karena yang terbaik adalah yang memberi, bukan yang menerima. Dan yang terbaik di sisi Allah, itu yang perlu ditanamkan. Dan sampaikan juga bahwa Allah mencintai hambanya yang paling bermanfaat bagi manusia. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Di antara orang yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, itu tujuannya agar dicintai oleh Allah, bukan agar dapat sambutan positif masyarakat, bukan untuk mendapatkan apresiasi dari orang, tapi mendapatkan cinta Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau
kalau kita mengikuti arahan Allah dan Rasulnya SAW dalam mendidik anak, maka tidak akan terjadi hal tersebut. Karena ini semua tentang mengajarkan keimanan, bukan mengajarkan anak cinta dunia dan cinta pandangan orang. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, ustadz, beserta keluarga dan tim. Amin ya wa iyyakum. Begitu juga yang bertanya. Saya istri dengan 2 orang anak, mempunyai seorang adik laki-laki yang kedua dari sebelum menikah hingga telah menikah 2 kali, masih terus bergantung kepada saya sampai hal-hal terkecil finansial. Sering tersandung dengan permasalahan yang bikin saya selalu tarik nafas panjang. Dia tidak pernah mau menerima masukan saya, bersikap tidak pernah menghargai saya, bahkan jika saya mengingatkan kembali hal-hal yang dia lakukan dan mencoba untuk memberikan solusi, dia malah saling memaki saya dan akhirnya berujung dengan pertengkaran. Dengan keterbatasan sabar yang saya miliki, jujur, sering saya merasa sakit dengan sikap dan ucapannya. Sekedar info, dia dan istrinya dalam kondisi sehat lahir batin, Masya Allah, belum mempunyai anak, tidak mempunyai tanggung jawab lain selain dia dan istrinya. Orang tua, nenek-nenek, Alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada saya untuk mengurus mereka. Saya ingin dia dan istrinya belajar untuk mandiri, dengan kondisi mental dan fisik yang Masya Allah, yang sehat, Masya Allah. Bukankah kita harus berjuang semaksimal mungkin? Dalam kasus ini dia tidak ingin istrinya kerja jika tidak sesuai dengan skill yang istrinya miliki. Harus kerja di kantor. Namun dengan usia yang tidak muda lagi, 40 tahunan, rasanya bukan hal yang mudah untuk dapat bekerja di kantor. Saya selalu menyarankan untuk mencari pekerjaan apa saja yang penting halal. Besar harapan saya agar mereka saling support, berjuang semaksimal mungkin. Sedangkan adik saya punya sifat, semakin sering dia dibantu, semakin sering pula dia meminta tolong. Dalam sebulan bisa 5 atau 6 kali minta transfer. Berbagai macam cara sudah saya lakukan dan kemukakan kepada mereka, menyarankan untuk mereka mencari kerja, mengajak untuk tinggal bersama kami agar tidak perlu kelimpungan lagi tiap sewa rumah jatuh tempo tiap bulan. Kebetulan di lantai atas tidak ada yang ditempati, tapi selalu mereka tolak. Bahkan saya memberikan contoh tentang janda-janda di sekitar rumah saya yang kondisinya jauh di bawah mereka, mempunyai anak-anak yang harus mereka besarkan, tapi mempunyai semangat juang yang Masya Allah. Adik saya malah menjawab saya, jangan samakan saya dengan mereka. Tiap orang punya kondisi masing-masing. Padahal saya hanya ingin adik saya dan istrinya mempunyai semangat juang seperti mereka, tidak stuck sedikit langsung minta ke saya. Seakan saya dijadikan tameng yang merasa dimanfaatkan oleh mereka. Panjang sekali. Demi Allah, sudah berbagai cara saya lakukan sesuai dengan kemampuan saya, dan entah sudah berapa ratus kali pun dia menghilangkan kepercayaan kami. Bahkan sampai 2 tahun belakangan dia tidak pernah lagi datang bersama istrinya ke rumah. Dia pun datang ke rumah hanya ingin meminta bantuan, tapi lebih banyak minta lewat telepon atau WA. Semoga pertanyaan saya termasuk yang dibaca. Jazakallahu khairan. Beliau kan seorang ibu ya, dengan 2 orang anak, atau kita lah. Saya mau tanya sama hadirin sekalian, kan masalahnya apa sih nih? Kemandirian kan, masalah mandiri. Saya mau tanya, gimana hadirin sekalian membuat anak kita mandiri dalam memakai sepatu dan mengikat tali sepatu misalnya? Cara itu gimana? Gil, berapa Gil? Kira-kira kalau kita setiap hari menyampaikan kamu harus mandiri, kamu harus pakai sepatu sendiri, kamu harus ngikat tali sepatu sendiri, tapi di setiap hari pun kita pakaikan dia sepatu dan mengikatkan tali sepatunya, bahkan kita sampaikan kamu harus mandiri dan kamu harus ngikatkan sepatu, sambil kita ikatkan tali sepatunya dan sampai kita pakaikan sepatunya, kira-kira sampai besarnya bisa mandiri nggak? Nggak bisa. Berarti yang salah siapa? Atau salah satu yang punya andil, yang lebih tepatnya, yang salah satu yang punya andil salah siapa? Kita sebagai orang tua. Gitu.
kita ingin buat dia mandiri dalam masalah makan, biar dia tuh makan sendiri nggak disuapin. Tapi nak, kamu harus makan sendiri ya, gitu. Nak, kamu harus makan sendiri, jangan disuapin terus, gitu. Kira-kira sampai besar dia bisa makan sendiri nggak? Nggak bisa. Jadi yang punya, salah satu yang punya andil dia jadi ketergantungan kepada kita dalam makan siapa? Ya kita. Ya jangan salahkan siapapun. Kemandirian itu gak cukup hanya dengan teori. Kalau kita ingin adik kita mandiri, ya bantu dia dengan cara tidak bantu dia. Sama, bagaimana kita ingin buat anak kita mandiri ganti baju, bantu dia dengan cara tidak bantu dia ganti baju. Gimana biar anak kita mandiri dalam hal makan, dalam usia tertentu, bantu anak kita dengan cara tidak bantu dia makan, dalam arti yang disuapin, suruh makan sendiri. Di antara ini seringkali kayak gini bukan hanya yang manja yang salah, orang sekitarnya punya andil dalam karakter tersebut, karena selalu dibantu. Dan ini yang membuat kita harus sadar bahwa pendidikan itu penting, dan menjadi pendidik itu penting, dan menjadi pendidik bukan hal sederhana. Dan menjadi orang baik belum tentu bisa menjadi pendidik yang baik. Ini kan baik banget kakaknya, tapi hasilnya bermasalah. Jadi kalau bicara tentang kebaikan, gak ada isu dalam masalah kebaikan. Dikasih terus 5, bayangkan setiap bulan bisa 5 kali 6 kali transfer, itu kakak yang baik. Tapi apakah kakak yang baik akan menghasilkan adik yang baik? Enggak. Bisa jadi kakak yang baik akan menghasilkan adik yang manja. Sama orang tua, ayah dan ibu yang baik belum tentu menghasilkan anak yang baik dan soleh, dalam tanda kutip ya. Kalau hanya mengandalkan kebaikan nggak bisa. Maka orang tua itu harus jadi pendidik. Makanya kan firman Allah, atau dalam memegang anak, memegang manusia, harus punya DNA pendidik. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Dan apa kata Ali bin Abi Thalib? Cara menjaga keluarga dari siksa api neraka adalah diajarkan dan dididik. Berarti salah satu skill yang harus dimiliki bagi orang yang ingin menikah dan ingin punya anak adalah skill mendidik. Harus ngerti cara ngedidik orang. Bukan hanya jadi orang baik, titik. Bukan hanya sebatas memberi lalu semua masalah selesai. Enggak. Dari sini juga kita mengerti keterangan para ulama seperti Ibnu Qayyim bahwa keburukan itu bukan hanya dari pintu tidak memberi, tapi keburukan pun lahir dari pintu kebanyakan memberi. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan pintu syaitan 2, ifrat sama tafrit udah. Kalau nggak kurang, kebablasan, dan sama-sama punya daya hancur yang parah. Itu poin. Jadi tidak simpel aja. Kalau ingin dan ini udah mengkristal usia 40-an tahun. Mau sampai kapan? Usia 40-an, dan terbukti gagal 2 kali nikah. Dan bisa jadi akar masalah bukan adik kita, tapi pola dari dulu, dari dia kecil. Anak manja itu kan bukan salah anaknya, sering akar masalah bukan anaknya,
Anak manja itu akar masalahnya karena lingkungan sekitarnya nyuapin terus, ngasih terus, memenuhi keinginannya terus. Karena kan semua orang di usia 30, 40 tahun, 30 tahun kan akan melewati usia 20 tahun, akan melewati usia belasan tahun, akan melewati usia kecil, usia dini. Dan ketika mereka di usia kecil dini, bukan mereka pemutus kebijakan, bukan mereka decision maker. Mereka nggak bisa maksa. Mereka mungkin usia 34 tahun bisa maksa, dan bisa ribut sama kakak atau sama orang tuanya, dan bisa pukul-pukulan kalau keinginannya nggak didapatkan. Tapi ketika mereka usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, kan nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lingkungannya kasih terus, kasih terus, kasih terus, kasih terus. Ini anak nggak boleh capek, ini anak nggak boleh letih, ini anak nggak boleh merasakan kesulitan, kesian, ini anak nggak boleh lapar, ini anak nggak boleh haus, ini anak nggak boleh quote unquote menderita, padahal terukur gitu loh. Ini anak nggak boleh ini anak nggak boleh pergi sendiri, ini anak nggak boleh naik umum, ini anak nggak boleh ini anak nggak boleh itu, gitu. Harus selalu diantarin supir, harus selalu di ini, harus selalu di itu. Ya udah, ya itulah hasilnya. Itu hasilnya. Ini anak nggak boleh beli sendiri, nanti kalau ditipu gimana? Akhirnya nggak ngerti apa-apa. Jadi sekali lagi, ya kita yang membuat ini produk buatan pola kita itu loh. Setelah masyiatillah. Jadi jangan salahkan siapapun. Makanya kan kata Ibnu Qayyim apa? Bahwa mayoritas anak durhaka itu karena orang tua, bukan karena lingkungan. Karena orang tua. Kenapa? Karena itu pola orang tua. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengatakan juga di hari kiamat orang tua akan dihisab pertama kali sebelum anak. Kenapa? Karena baik buruk anak itu akarnya di orang tua. Akarnya di orang tua. Jadi kalau ingin anak kita mandiri atau adik kita mandiri itu, ya udah bantu dia dengan cara tidak bantu dia. Kan tadi ada solusi, saya menyarankan untuk pindah ke rumah saya aja, lantai 2 masih, iya tambah lah, gitu loh. Jadi makanya ini salah pola. Kok disuruh ke rumah kita? Suruh dia bertahan hidup sendiri sambil dipantau. Allah, yakinlah dengan sabda Nabi SAW. Allah, kata Nabi SAW, kan seseorang tidak akan wafat sampai seluruh rezekinya dipenuhi. Ya akan wafat sampai rezekinya dikasih sama Allah. Itu jaminan dari Allah dan Rasulnya SAW. Nggak akan meninggal udah sampai semua rezekinya dipenuhi. Jadi selama rezekinya masih ada, nggak akan wafat itu orang. Kita aja yang ketakutan sebagai orang tua, karena hati kita udah tersandra dengan dia. Kita aja yang ketakutan sebagai kakak, karena hati kita udah tersandra sama dia. Allah jamin. Allah yang jamin. Ini berarti kita kurang iman sebagai orang tua. Dan itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Kita harus bertanggung jawab loh. Kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini uniknya. Makanya manusia tuh kompleks. Manusia tuh pelik gitu. Nggak dikasih durhaka. Dikasih kebanyakan durhaka juga. Gitu. Nggak bisa. Makanya hidup itu tentang takaran di antara.
Salah satu kenapa hidup itu pelik, karena banyak hal itu bukan tentang dikasih atau tidak, semua tentang takaran. Di mana takaran yang tepat, di mana dosis yang tepat. Allah kasih taufik kita tahu dosis yang tepat, kita selamat. Kalau enggak, berantakan. Kan gitu. Nggak sholat subuh salah, sholat subuh 3 rakaat salah juga, gitu. Kenapa? Dosisnya cuma 2 rakaat. Ada sholat subuh 3 rakaat, semua ulama menyalahkan. Bukan ukuran banget, ini yang giat, ini semangat, ini punya spirit. Nggak ada spirit. Semua ulama menyatakan itu sesat. Sholat subuh 3 rakaat. Jadi ini hasil pendidikan yang keliru. Akhirnya bayangkan di usia 40 tahun nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Dan bahkan ada banyak di antara kita SD aja, SD. Sebenarnya kita bisa berdiri sendiri. Gitu. Maksudnya ada banyak contoh anak SD itu dia bisa hidup tanpa support orang tuanya. SD loh. SD. Itu boy. Dengan dagang, dengan itu. SD. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita, tapi harus ada perubahan. Dan yang jadi kesimpulannya apa? Kita salut dengan kakak ini dari sisi kebaikan. Ini kakak masya Allah baik, tapi baik aja nggak cukup. Baik itu harus dipadukan dengan kemampuan mendidik. Kalau enggak ya begini, maka harus segera istighfar, harus taubat. Dan kita punya andil, jangan-jangan. Maka perbaikilah, bicara baik-baik. Lalu sekali lagi, inti mandiri itu bantu dengan cara tidak dibantu, itu mandiri. Namanya juga mandiri. Bantu dengan cara tidak dibantu. Gitu. Gimana orang bisa mandiri berenang? Kalau Anda jadi pelatih renang, bantu dengan cara tidak dibantu. Kalau setiap dia berenang dipegangin terus, ya nggak akan pernah bisa berenang walaupun 10 tahun kursus berenang. Udah lepasin aja. Nanti dia minum air, ya jangan taruh di kolam renang 6 meter. Taruh di kolam cetek dulu lah. Atau kolam berapa ini. Baru taruh ini. Dan kalau coba orang dalam dia tenggelam, ya baru Anda nyebur. Gitu loh. Tapi dia harus sendiri dulu. Gak bisa dia dipegangin terus, kapan dia bisa berenang? Gak bisa. Mandiri jalan, biarkan. Ya sama itu. Kalau anak kita gendong terus, kenapa sih nggak coba belajar berjalan, nanti jatuh. Jadi digendong terus sampai dia SMA nggak bisa jalan. Coba aja, jangan sih. Jadi coba. Tapi bener, ini punya anak nih, udah hidupnya digendong aja tuh anak, digendong, nggak boleh ngerangkak, nggak boleh ini, digendong aja, gitu loh, digendong. Pakai baju paling mewah, pakai baju paling mahal segala macam. Bisa jalan? Nggak bisa. Nanti sampai SMA dia nggak bisa jalan. Jangankan jalan, ngerangkak aja nggak bisa. Nggak ngerti gimana cara ngerangkak. Karena nggak dikasih izin sama orang tuanya ngerangkak. Digendong terus dari lahiran sampai di SMP. Begitu SMP orang tuanya udah capek, lemes, ya udah sekarang kamu jalan. Nah, mana bisa jalan orang seperti itu? Nggak bisa. Itu hal yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala alam bisawab.
Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di usia sekarang baru memulai membaca huruf Al-Quran dari nol, tetap optimis memperjuangkannya demi menjadi sebaik-baiknya hamba di sisi Allah Ta'ala. Ayo, ikuti rangkaian program belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah. Program apa saja yang bisa dipilih? Tahsin Al-Fatihah, Halaqah Iqra dan Tajwid Spesial, Hits. Selain belajar membaca huruf Al-Quran, kita insya Allah juga bisa mendukung perjuangan berantas buta huruf Al-Quran dan program keilmuan lainnya, seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Ambil bagian dari perjuangan berantas buta huruf Al-Quran. Salurkan infak terbaik kita melalui